Halo, assalamualaikum. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya masih baik-baik saja ya. Jadi kali ini kita kembali lagi dengan mata pelajaran sejarah Indonesia. Oke, jadi ada dua materi yang akan kita bahas untuk hari ini, yaitu mengenai Kerajaan Kutai dan juga Kerajaan Tarumanegara. Kemarin sudah saya jelaskan bahwasanya minggu ini kita sudah memasuki masa-masa Kerajaan Hindu-Buddha. Oke, langsung saja kita cus, nggak usah pakai lama ya. Oke, untuk Kerajaan Kutai ini dinamakan sebagai kerajaan yang paling tertua di Indonesia. Kenapa? Karena kerajaan ini berdiri diperkirakan pada abad ke-4 sampai abad ke-9 Masehi. Kemudian peninggalan dari Kerajaan Kutai ini yaitu Yupa itu dikatakan sebagai awal atau sebagai titik yang mengakhiri masa praaksara di Indonesia. Kemarin kita sudah membahas masa praaksara, itu adalah masa di mana manusia purba belum mengenal tulisan. Sedangkan dengan penemuan Yupa itu sudah menunjukkan bahwasanya masyarakat pada saat itu sudah bisa membuat tulisan atau sudah mengenal tulisan. Oke, kita bahas yang pertama mengenai letak geografisnya. Jadi Kerajaan Kutai itu diperkirakan terletak di tepi Sungai Mahakam. Pusatnya adalah Muara Kaman. Jadi kalau kamu pengen lebih jelas, di sini sudah saya sediakan peta Pulau Kalimantan. Di situ coba dilihat wilayah dari Kerajaan Kutai. Kemudian kita langsung lanjut lagi ke kehidupan politik. Jadi raja pertamanya bernama Kudungga. Jadi Kudungga itu dulu sebelum membuat sebuah kerajaan, dia dikenal sebagai seorang kepala suku. Masanya manusia purba kan sudah mengenal istilah primus inter pares ya. Jadi orang yang mempunyai kekuatan atau mempunyai kecakapan lebih itu yang diangkat sebagai kepala suku. Sistem itu masih terpakai sampai sebelum Kerajaan Kutai terbentuk. Oke, jadi pengaruh Hindu itu masuk, bisa dilihat dari sistem pemerintahan dari kesukuan yang berubah menjadi kerajaan. Tadi Kudungga sebagai kepala suku karena mendapat pengaruh Hindu akhirnya mendeklarasikan dirinya sebagai seorang raja. Istilah raja ini kan diambil dari kerajaan Hindu di India, jadi niru, istilahnya seperti itu. Oke, sistem pergantian kekuasaan seorang raja itu akhirnya dilakukan secara turun-temurun dari Kudungga, kemudian digantikan oleh anaknya atau putranya yaitu Aswawarman, yang kemudian masanya Aswawarman ini dia dikenal sebagai Wangsakerta atau pendiri sekeluarga raja. Kedudukannya kemudian nanti digantikan oleh Mulawarman. Oke, sedikit tambahan, ketika masanya Aswawarman ini dia dikenal sebagai raja yang sangat cakap dan kuat. Pada masanya dia membuat prasasti Yupa. Tadi saya sedikit membahas mengenai Yupa ya. Di sini saya bahas lagi. Yupa itu adalah peninggalan kerajaan Kutai. Jumlahnya ada 7 yang isinya menjelaskan mengenai bagaimana kehidupan masyarakat pada masa kerajaan Kutai, mulai dari politik, budaya, sosial, dan juga agamanya. Oke, lanjut lagi. Pada masanya Mulawarman ini kerajaan Kutai pengaruh Hindunya itu lebih kuat lagi. Jadi dia merupakan penganut Hindu yang taat. Bisa dilihat dengan dia mengadakan kurban sebanyak 20.000 ekor lembu untuk para brahmana yang pada saat itu melakukan upacara di Waprakeswara. Waprakeswara itu adalah tempat suci untuk memuja dewa dewa Siwa ya. Jadi terus kebaikannya Mulawarman itu kemudian diperingati oleh brahmana dengan mendirikan Yupa. Jadi banyak sekali Yupanya, ada lebih dari 7. Oke, saya ralat ya. Tapi yang paling dikenal itu adalah 7. Kemudian untuk kehidupan ekonominya, Kerajaan Kutai itu menggantungkan dari keberadaan Sungai Mahakam. Jadi bisa dibilang bertumpu pada sektor perdagangan, pertanian, dan peternakan. Terus kemudian kita lanjut lagi ke kehidupan agama. Kerajaan Kutai itu menganut agama Hindu Shiva. Jadi agama Hindu Shiva ini dijadikan sebagai agama resmi kerajaan. Karena dikatakan Hindu Shiva berarti yang disembah adalah dewa Shiva sebagai dewa tertinggi. Kemudian
Hal ini bisa dibuktikan dengan adanya tempat suci bernama Waprakeswara. Tadi saya bilang tempat suci untuk memuja dewa Shiva, itu dalam agama Hindunya. Terus kita lanjut lagi ke kondisi sosial budayanya. Jadi kerajaan Kutai ini mengenal dua golongan kasta, yaitu kasta Brahmana dan Ksatria. Ini sangat berpengaruh sekali dalam kehidupan kerajaan Kutai, karena mereka memang masih mengikuti model dari India ya. Jadi pengaruh Indianya masih kental sekali, belum nanti tercampur dengan lain-lain. Terus kemudian akulturasi itu bisa terlihat dari keberadaan yupa dalam setiap upacara kurban. Jadi yupa itu seperti apa toh, ini saya kasih gambarnya. Jadi berupa tubuh batu yang digunakan untuk mengikat hewan kurban, itu yupa. Oke, kemudian kita lanjut lagi ke materi kerajaan Tarumanegara. Oke, kalau tadi Kutai di Kalimantan, kalau Tarumanegara ini kita pindah ke Jawa. Jadi kalau letaknya itu ada di daerah Bogor. Jadi bisa dilihat dari peninggalan prasasti Tarumanegara yang berjumlah 7. Ada Ciaretun, kemudian ada Tugu, ada Kebun Kopi, ada Muara Cianten, ada Jambu, ada Cidanghyang, dan juga ada Pasir Awi. Jadi ketujuh prasasti ini letaknya tidak berdekatan, terpisah, terpencar. Nah, itu yang menandakan wilayah dari Tarumanegara. Oke, kita lanjut. Kemudian kehidupan politik. Jadi menurut naskah Wangsakerta dari Cirebon, yang mendirikan kerajaan Tarumanegara itu adalah Raja Diraja Guru Jaya Singwarman pada tahun 358 Masehi. Jadi raja ini memerintah hingga tahun 382. Setelah wafat digantikan dengan Dharmayawarman dari tahun 382 sampai 395 Masehi. Baru setelah itu dipimpin oleh Purnawarman, raja yang paling terkenal karena pada masanya Purnawarman kerajaan Tarumanegara itu mencapai puncak kejayaan. Jadi kesejahteraan rakyatnya itu sangat diperhatikan pada masanya Purnawarman. Kemudian rajanya juga adalah orang yang cakap, sangat perhatian terhadap rakyat, sampai beliau rajanya ini mendirikan sebuah saluran irigasi yang tujuannya adalah untuk pertanian. Ini terangkum dalam prasasti apa yuk? Coba nanti dicari. Ya, prasasti Tugu. Oke, kemudian kerajaan ini baru mulai mengalami kemunduran ketika Purnawarman wafat pada tahun 1434. Nah, setelah itu menantunya Tarus Bawah menggantikan sebagai Raja Tarumanegara, tapi pamornya semakin meredup. Kemudian pada akhirnya kerajaan Tarumanegara nanti akhirnya kalah dengan kerajaan-kerajaan lainnya. Oke, kita lanjut lagi dengan kehidupan ekonomi. Jadi ekonominya bertumpu pada sektor pertanian dan peternakan. Kemudian pertaniannya sangat pesat karena pada masanya Raja Purnawarman sudah dibuatkan bendungan atau saluran irigasi yang ditulis dalam prasasti Tugu ya, di mana Raja Purnawarman memerintahkan rakyat untuk membuat saluran Gua Mati sepanjang 6.112 tombak atau sekitar 12 km. Kemudian pengerjaannya juga membutuhkan waktu selama 21 hari. Jadi tujuan dari pembangunan saluran Gua Mati itu ada dua, selain sebagai pengairan juga sebagai pencegah banjir. Kemudian untuk agama, di kerajaan Tarumanegara, agama yang dianut adalah Hindu Waisnawa atau Hindu Wisnu, beda dengan kerajaan Kutai. Ini dibuktikan dengan prasasti Ciaretun. Ditulis di prasasti tersebut dijelaskan bahwasanya jejak telapak kaki Raja Purnawarman itu melambangkan penjelmaan Dewa Wisnu. Ini bagi Waisnawa, Dewa Wisnu itu adalah dewa tertinggi ya. Terus kemudian kita lanjut ke kehidupan sosial budaya.
Jadi secara sosial masyarakat Tarumanegara terbagi menjadi dua golongan, yaitu golongan masyarakat berlatar agama Hindu sama golongan masyarakat yang berbudaya asli. Jadi masih ada masyarakat yang belum menganut agama Hindu. Jadi kebanyakan yang menganut Hindu itu adalah keluarga atau kerabat kerajaan, sedangkan masyarakat umum masih menggunakan kebudayaan asli. Jadi mereka masih menganut animisme dan dinamisme. Terus kemudian, saya ada yang kelupaan tadi. Baik kerajaan Tarumanegara maupun kerajaan Kutai, mereka sudah mengenal teknik penulisan huruf Pallawa dan juga bahasa Sanskerta dalam pembuatan prasasti. Jadi dua kerajaan ini sudah menggunakan bahasa Sanskerta untuk penulisan di prasasti dan juga huruf Pallawa. Makanya tadi ketika saya tunjukkan prasastinya, kita susah membaca karena itu memang bukan bahasa yang mudah untuk kita pelajari sebagai orang awam. Oke, untuk hari ini materinya itu dulu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.